Itu siaran langsung? Enggak. Video aja kan. Sehat, Bu? Cek. Alhamdulillah. Aman ya? Cek. Aman. Semua aman ya? Kantong aman? Aman ya? Kemarin kita tentang apa kemarin? Terakhir? Tak datang. Tentang talqin sudah? Udah. Talqin sudah? Udah. Bulan lalu ya itu ya? Oh. Adab bertamu sudah? Udah? Tamu udah? Pulang aja kita lagi. Sudah ada bertamu? Udah belum? Bertamu, nerima tamu? Udah belum? Oke. Berarti bulan lalu kita libur ya? Ustazah juga? Oh, Ustazah Aini. Nama Ustazah lupa. Hari ini, oh Ustazah hari ini. Ya, iya benar. Baik, talqin sudah, ada bertamu sudah, infak sedekah wakaf sudah pasti sudah, aurat pasti juga sudah. Apa yang boleh dan tidak boleh dalam sholat sudah? Udah? Belum? Udah pun kita ulang aja lah kejap ya. Kita mulai ibu-ibu ya. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Bulan lalu kita telah membahas tentang bab talqin, gitu ya, takziah dan ziarah, gitu ya. Nah, kita udah belajar cara mentalkinkan jenazah atau calon jenazah. Kita udah juga belajar tentang cara bertakziah. Kita juga udah belajar tentang cara ziarah. Nah, makanya ke depan kita ikuti tutorial ini supaya apa? Supaya ke depan kita bisa jadi lebih baik. Kenapa? Karena hal-hal yang penting-penting itulah dia. Makanya ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Maka hari ini kita selalu belajar terus. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar. Amin. Allahumma amin. Sesuai dengan tadi apa yang menjadi kesepakatan kita, saya ulang-ulang lagi kaji, belum saya sampaikan juga di sini tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam ibadah sholat kita. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kadang 50 tahun, 60 tahun usia kita belum bisa memvalidasi dan memverifikasi apakah sholat kita betul atau tidak. Maka hal-hal yang kelihatannya sepele tapi penting untuk membenarkan ibadah sholat kita pelajari hari ini. Karena kenapa? Ketika kita meninggal nanti, yang pertama kali ditanya adalah sholat kita. Baik sholatnya, insya Allah baik semua amalnya, walaupun tak juga berkemungkinan. Tapi kalau buruk sholatnya, buruk amalnya. Coba saya tanya, Bu, mana lebih baik orang jahat, orang maksiat tapi sholat dibanding orang baik tapi tidak sholat? Lah ketawa pula. Nah, ada orang sholat nih tapi dia masih ribah. Ada orang sholat nih tapi masih suka ngomongin orang. Mana lebih baik dibanding ada orang baik, kapan orang minta tolong dia tolong, kapan orang minta bantu dia bantu, orangnya bestian banget tapi tidak sholat. Mana bagus? Berkelahi-kelahi menjawabnya. Maka lebih baik dia sholat. Karena sholat bukan cuma untuk orang baik, sholat itu untuk semua orang. Proses baiknya seseorang itu butuh waktu. Biarlah dia masih kurang baik, karena al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya dong, salah dan lupa. Tapi yang penting sholat dulu. Semoga dengan sholat dia semakin baik. Nah, sekarang saya tanya, mana lebih bagus orang baik tapi tidak hadir majelis taklim, atau hadir majelis taklim tapi belum juga baik-baik? Yang baik yang hadir ya. Karena kan banyak kayak gitu sekarang. Ada yang bilang, percuma kamu hadir majelis taklim melawan suami juga. Aku hadir aja masih melawan aku, Bang. Kalau tak hadir macam singa muka aku, Bang. Baik, kita lanjut. Apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam sholat. Nah, kita bahas dulu yang dimakruhkan, baru yang dibolehkan. Apa saja yang dilarang, tapi kalau ibu lakukan tidak apa-apa. Ini jangan salah paham ya, saya ulang ya. Apa saja yang dilarang dalam sholat, tidak dianjurkan. Tapi kalau ibu lakukan tidak apa-apa. Sholat ibu tetap sah. Itu namanya makruh. Paham sampai sini? Tapi jangan lakukanlah. Orang beriman jangan lakukan inilah. Artinya apa? Dia tidak mengganggu sholat kita. Cuman kalau kita lakukan, Allah nggak suka. Lebih baik ibu tinggalkan. Clear? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini namanya dimakruhkan dalam sholat. Saya belum sampaikan, saya sampaikan. Yang pertama, jangan dilakukan ketika ibu sholat mendongakkan kepala ke atas. Nah, jadi banyak orang sholat yang Sami'allahu liman hamidah, gitu kan? Nah, itu jangan. Di mana mata kita saat kita melakukan sholat? Wajah kita
itu menghadap ke kiblat, ke Ka'bah kalau di Masjidil Haram. Ini di Masjidil Haram ada Ka'bah. Kita dianjurkan untuk sholat menghadap Ka'bah, kan begitu. Lalu bagaimana orang di seluruh dunia? Jadi kalau di Masjidil Haram, di tanah haram, itu kita bisa tahu di mana letak Ka'bah, betul? Sholat kita di hotel, Ka'bahnya nggak nampak kita bisa sholat menghadap Ka'bah. Sholat kita di hotel mana, bintang 3, bintang 4, bintang 5, kita sholat bisa dari jauh menghadap Ka'bah. Lalu bagaimana kita yang di luar negara ini, kita nggak bisa lihat Ka'bah? Betapa sulitnya kita mencari tahu titik Ka'bah yang sebenarnya. Sulit, Bu. Berpindah aja beberapa derajat bisa menjadi keliru dia, Bu. Maka kita sholat di daerah kita ini tidak harus menghadap Ka'bah. Maka Allah Maha Pemurah. Apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kita yang di daerah tidak diharuskan radius titiknya menghadap Ka'bah, tapi cukup fawalli syatral masjidil haram, hadapkan mukamu ke Masjidil Haram, atau sebagian dikenal dengan tanah haram, 43 km jaraknya. Jadi kalau kita sholat di Indonesia, yang penting kena Masjidil Haram, yang penting kena tanah haram, maka sholatnya sah. Paham maksud saya? Saya tidak membayangkan kalau kita sholat harus menghadap Ka'bah semua. Susah mencari titiknya itu. Susah itu, Bu. Nah, ya, maka kita sholat menghadapkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang penting kita yang lagi di mana nama daerahnya nih? Kita di daerah apa? Nama Panam nih, dak? Kita di daerah Pandau, di Tangkerang, mau di mana? Kita sholatnya tidak harus mencari titik Ka'bah itu, tapi cukup pokoknya kalian sholat menghadap tanah haram, cukup. Maka dibuatlah tunjuk arah kiblat oleh majelis-majelis, oleh kementerian-kementerian. Yang penting kita udah kena Masjidil Haram. Paham nggak saya ini? Itu luar biasanya Allah. Nah, cuma masalahnya kita di daerah menghadap ke Masjidil Haram. Nah, kita ngelihat apa? Kita tidak mungkin ngelihat Masjidil Haram. Maka kita melihatkan muka kita ke tempat sujud. Jadi kalau sholat, lihatkan wajahnya, matanya ke tempat sujud. Kapan mata ke tempat sujud ini berpindah? Hanya boleh mata ini berpindah saat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat tunjuknya. Coba semua angkat tangan tunjuk. Bukan ya, pura-puranya ya. Coba semua lihat ke bawah. Oke, asyhadu alla, matanya aja, Bu, nggak usah ini ya, teleng-teleng nanti, matanya saja. Lihat ke bawah dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Lihat telunjuknya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad. Dah, balikkan lagi matanya ke tempat sujud. Jadi hanya boleh menundukkan ke dalam, ke bawah tempat sejadah, boleh berpindah saat tasyahud, dan kemudian jangan mendongakkan kepala ke atas. Allahu Akbar. Jangan. Sah, tapi tidak dianjurkan. Paham? Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dimakruhkan kita untuk menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Pernah sholat tutup bibir, tutup mata supaya khusyuk? Terkalok. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Kita melafazkan bacaan kita. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Tidak usah kawan sebelah dengar, Bu. Ini ada orang sholat, Al-Fatihahnya terdengar sampai 2 km. Kuat pula. Ya, tidak usah teman sebelah kita dengar. Cukup kita saja. Hanya telinga kita yang mendengar. Termasuk sholat sendiri, termasuk sholat berjamaah. Buka mata, buka bibir. Saya kan pengen lebih khusyuk, ustazah. Tidak ada hubungannya.
Pada masa Nabi, orang sholat saat perang, khusyuk juga. Jadi khusyuk dan tidak khusyuk bukan faktor luar, tapi faktor bagaimana kita bisa menikmati ibadah sholat kita. Ada orang sholat, anak lari-lari, dia bilang ada khusyuk aku. Sebenarnya khusyuk tingkatannya adalah sampai kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Lagi perang, lagi apa-apa pun, lagi di pesawat, lagi dimanapun, kalau udah jadwal sholat, kita bisa khusyuk. Walaupun di kereta, ada orang jual tahu, pop mie, kopi sambil lewat. Kalau kita sholat di kereta, dalam keadaan khusyuk, insya Allah semuanya aman. Jadi kalau sholat, buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir, sah. Cuman Allah tak suka. Paham? Nomor 3. Nomor 1 apa tadi? Yang mendongakkan kepala, buka mata, buka tutup mata, tutup bibir, mak. Yang ketiga, tidak dianjurkan tapi dibolehkan. Solatnya tetap sah. Solat mengantuk. Pernah ngantuk dalam solat? Semangat kali menjawabnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah menceritakan Rasulullah pernah menunda solatnya dan tidur sejenak, lalu minta bangunkan kepada Sayyidatina Aisyah, bangunkan aku mau tidur sejenak, melepas lelahku baru aku solat agar aku siap menghadap Tuhanku. Jadi mengantuk dalam solat, solatnya sah, tapi makruh saja, Allah tak suka. Ustazah saya solat, baca Al-Fatihah, terus begini saya, hilang sedikit akal, hilang sedikit macam sedikit hang, tidak masalah, tapi Allah tidak suka. Tapi kalau dalam sholat jemaah mah aman, ada imam yang menggantikan. Jadi sholat itu betul-betul wudhunya mantap, jangan mengantuk-ngantuk. Saya nggak kebayang bu, ibu suami pulang makan siang, habis kerja dari kantor dia makan siang jam 12 sampai setengah 2, karena jam 2 harus lagi dia pergi kerja. Ibu nemenin suami makan, berduaan sama suami, tapi ibu terkantuk-kantuk. Apa kata suami ibu? Sama dengan ibu menghadap Allah cuman 10 menit, 5 menit, bacaannya cuman kul aja, terkantuk-kantuk pula. Apa kata dunia? Betul-betul wudhunya. Solat dalam keadaan mengantuk makruh. Zikir ngantuk gimana? Nggak apa-apa. Baca Quran ngantuk nggak apa-apa. Berdoa mengantuk, zikir mengantuk, untung-untung syukur-syukur tertidur dalam keadaan zikir daripada tertidur habis nonton Suara Hati Istri. Jadi nggak apa-apa, cuma sholat masalah sedikit. Yang lanjut, ibu ingat ya. Yang keempat, makruh hukumnya nguap dalam sholat. Pernah nguap? Mantap, sering. Ini wajah-wajah menguap nampak ya. Jadi kalau ibu dalam sholat, ibu menguap. Rasulullah SAW pernah juga ngantuk dan menguap, tapi bedanya Rasulullah kalau dia menguap dia tahan sampai merah mukanya. Kita merah juga muka kita, tapi karena kita buka. Jadi kalau ibu menguap, saran saya ditahan. Pernah enggak ibu menguap di luar sholat? Sekali ibu nguap terus. Pernah rasa? Jadi gini bu, salah satu hal yang menular baik bagi diri kita maupun orang lain nguap. Nguap tuh ditahan. Karena kalau kita menguapnya kita buka, terus kita nguap terus. Ujung-ujungnya ngeluh, ngantuk amat tuh. Dan coba ibu tes nanti duduk di majelis taklim, di samping kawan yang menguap, ibu menguap juga bu. Karena nguap itu menular bu. Nguap itu menular, tapi ini tidak ada yang ngantuk. Tapi coba ada yang ngantuk, duduk samping dia, tidak ada ya. Nah misalnya gini nguap. Yang kedua nangis. Nangis itu menular. Ada kawan ibu menangis, ngapa kau nangis? Oh janganlah nanti nangis juga aku. Padahal kita tidak tahu masalahnya. Cuma kita bisa nangis juga nengok dia nangis. Nah itu menular. Jadi nguap itu boleh, tapi bagusnya ibu tahan. Biar orang tak tahu. Paham?
Satu tadi makruh dalam sholat mendongakkan kepala ke atas. Yang kedua adalah menutup mata, nutup bibir dalam sholat. Yang ketiga mengantuk. Yang keempat menguap. Yang kelima menahan kentut. Pernah rasa mau kentut dalam sholat? Ibu tahan atau buang? Yang di depan bilang tahan, yang di belakang bilang buang. Jadi kalau ibu kentut dalam sholat, baiknya tahan atau buang? Bingung juga kita. Kalau ditahan, menahan kentut dalam sholat itu, kalau kentutnya ditahan makruh, sholatnya sah, tapi Allah nggak suka. Ini kan babnya bab yang kalau ibu kerjakan sholat ibu tetap sah ya. Contoh ibu ngantuk, ibu nguap, ibu tutup mata, tutup bibir, ibu dongakkan, sah kok, cuman makruh, paham ya? Nah, jadi sama dengan kentut, menahan kentut dalam sholat itu makruh. Kita bingung kan, ditahan dia makruh, dibuang dia sayang, dibuang dia batal, ya kan? Nah, jadi baiknya mana? Baiknya dibuang saja, ambil wudhu lagi. Iya, ya. Oke, ini kalau udah kentut nih di mana-mana masjid heboh nih ya. Oke. Nah, iya. Oke, jadi begini. Ibu lagi bersoft nih, sholat berjemaah nih. Soft nih kan. Ibu nih yang di depan nih pura-puranya kentut nih. Ini pengen kentut. Jadi ceritanya ibu nih dia tahan kentutnya, maka dia dapat makruh. Bagusnya dibuang aja. Ibu keluar, ambil wudhu, keluar aja pelan-pelan, ibu ngambil wudhu. Ibu jangan mikir kayak gini, Bu. Nanti kalau seandainya aku buang kentutnya, padahal udah dibuangnya nih, kentutnya udah dibuangnya nih. Aku di sini aja lah, biar soft orang nggak putus. Nanti kuulang lagi sholatnya di belakang. Jangan. Kuncinya bukan itu. Kuncinya bukan menyelamatkan saf yang putus. Kuncinya adalah keluar ibu, di depan belakang ada orang sholat, nggak apa-apa, doruriyah. Ibu keluar, ibu ambil wudhu cepat-cepat. Ibu balik lagi ke masjid. Kalau tadi orang udah bergeser, biarin ibu di belakang. Kalau dia belum bergeser karena nggak ngerti, ibu langsung ke depan. Ibu ulang lagi sholat, ibu dapat masbuk, ibu tetap dapat berjemaah. Paham nggak? Nah, ya sampai sini paham? Jadi ibu membuangnya itu untuk ngambil wudhu dan ibu balik lagi ke tempat. Paham nggak? Pertanyaannya kalau udah terakhir-akhir gimana Ustazah? Iya. Iya. Mau pilih yang makruh juga nggak apa-apa. Sholat ibu tetap sah. Tapi ingat, batas kentut itu cuma salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, selesai. Aman, nggak usah ngulang sholat lagi. Karena ke kanan itu sunnah. Tapi kalau at-tahiyatul tut, ulang lagi dari awal. Bukan rezeki kita. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan sebelahnya, saya mau sampaikan ini penting. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ragu-ragu ibu yang muncul ketika setelah melakukan ibadah, ibu jangan pikirkan. Saya ambil contoh, ini banyak terjadi. Ibu udah ngambil wudhu, lalu setelah ngambil wudhu, ibu masuk masjid, ibu meragukan wudhu ibu tadi. Tadi aku udah basuh tangan nggak ya? Tadi aku tangan kiri duluan atau tangan kanan duluan ya? Tadi aku udah bersih nggak ya? Tadi udah baca niat nggak ya? Ibu ragu, padahal ibu udah di masjid. Pernah rasakan itu? Jangan ibu ulang lagi wudhunya. Abaikan. Ibu udah selesai sholat, lalu kemudian salam kanan, salam kiri, ibu ragu. Tadi aku pakai tahiyat awal nggak ya? Pakai tahiyat awal nggak ya? Pakai tahiyat awal nggak ya? Ragu, abaikan. Kalau setelah sholat ragunya.
Tapi kalau ragunya di dalam sholat, rakaatnya bisa sujud sahwi. Kalau ragunya di dalam wudhu, boleh diulang lagi. Tapi kalau setelah melakukan ibadah, ragu, abaikan. Ibu umroh, ibu tawaf. Setelah selesai tawaf, ibu ragu. Tadi 6 atau 7 ya, 6 atau 7, abaikan. Paham? Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Boleh ulang, sholat sendiri nggak apa-apa. Ya. Boleh sholat sendiri nggak apa-apa. Nah, ada beberapa hal sebelum saya masuk ke pembahasan yang dibolehkan di dalam sholat. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kalau ragu, abaikan setelah ibadah. Clear? Nah, kemudian selanjutnya, apa saja yang dibolehkan di dalam ibadah sholat kita? Yang dibolehkan ini berarti ibu nggak apa-apa, sholat ibu nggak apa-apa. Ya, kita mulai. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini penting, banyak kejadian, saya coba tambahkan contoh. Ibu pernah sholat lalu kemudian macam ada darah nyamuk misalnya, atau di mukena atau gimana, itu adalah najis ma'fu, najis yang dibolehkan. Atau ibu pernah punya sakit ambeien, atau ibu ada bisul, atau ibu ada kudis, atau ada alergi, gitu kan? Saya mau sampaikan, darah itu adalah najis, tapi ada ketentuannya. Allah itu maha kasih luar biasa. Kalau kita sakit, misalnya sakit ambeien, itu kan berdarah di bagian ambeiennya, betul? Selagi darahnya masih berada pada bagian yang sakit, itu darahnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau darah ambeien itu, lalu kemudian celana yang kena darah, jika bagiannya adalah bagian yang kena ambeien itu, maka dia najis yang dimaafkan. Tapi kalau darahnya udah sampai ke betis, kena lutut, maka dia najis mutlak. Paham? Contoh ibu bisul. Bisul ibu katakan di tangan. Maka darah bisul yang ada pada sakitnya itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Baju yang terkena darah itu juga najis ma'fu. Kalau dalam sholat berdarah dia abaikan. Oke? Tapi ketika darah itu nempel ke bagian lain, ke ujung tangan, maka najis mutlak. Paham? Paham saya? Gitulah dia. Dah, yuk, apalagi yang dibolehkan di dalam sholat? Yang selanjutnya nomor berapa lagi? Yang dibolehkan? Nomor 3 ya? Nomor 2 boleh, terserah ibu aja nomor berapa lah. Yang penting selesai. Dianjurkan, dibolehkan di dalam sholat adalah menangis dalam sholat, apapun reasonnya, apapun alasannya. Nangis dalam sholat itu boleh. Tapi jangan ghibah aja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jahat kali dia, Allah matilah dia besok pagi, ya jangan. Ya, tapi ibu ingat dosa, ibu menangis. Ibu baca Quran, ibu menangis. Ibu baca Al-Fatihah, ibu menangis. Ibu baca menangis dalam sholat boleh. Selanjutnya, boleh di dalam sholat nomor 3 adalah ketika ibu menggendong anak dalam sholat, itu nggak apa-apa. Ibu punya anak, ibu punya cucu, lagi sholat, ibu naik dia ke mukena ibu, nek, ibu angkat dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud, ya, kemudian begitulah ya, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Enggak apa-apa. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah terlalu lama sujudnya, dan kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lama banget sujudnya? Maka baginda Nabi berkata, tadi Hasan Husain main di pundakku, aku biarkan mereka bermain, lalu kemudian baru aku berdiri. Lama sujudnya. Ibu boleh juga kalau cucu main di belakang lama sujud, tapi jangan tekalok, tertidurlah nanti. Tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Tidak apa-apa. Tidak ada alasan
Aku nggak usah sholat lah, ngapa ada anak kecil. Udah besar anak yang kecil tuh nggak jadilah sholat, ngapa ada cucu. Jadi dah sholat. Kemudian selanjutnya, boleh di dalam sholat adalah batuk, pilek, boleh, nggak apa-apa. Batuk, pilek, sendawa, berdahak, nggak apa-apa. Keluar ingus, nggak apa-apa. Lap pakai tisu, nggak apa-apa. Lap pakai tangan, nggak apa-apa. Tidak najis, aman aja. Nggak apa-apa. Enggak. Selanjutnya adalah boleh hukumnya ibu berpindah kiblat saat ibu tahu kiblat ibu salah, tapi tidak usah diulang. Contoh, ibu lagi sholat ngadap ke depan di apartemen atau di hotel. Lalu kemudian saat ibu sholat ngadap ke depan, ibu tengok lantainya, kiblat. Rupanya kiblat ke belakang. Nggak usah diulang. Ibu putar aja badan ibu, ngadap ke belakang, sejadahnya ditinggalkan aja. Jangan ibu angke-angke lo sejadahnya. Paham? Nah, permasalahannya adalah bagaimana seandainya kita tahu kiblat kita itu salah saat udah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kiblatku besti. Maka ada dua kriteria. Pertama, kalau sebelum sholat ibu tidak berusaha mencari arah kiblat, ibu harus ulang selagi masih ada waktu sholatnya. Tapi ibu udah berusaha, salah juga, nggak perlu diulang. Paham? Syarat sahnya sholat itu ngadap kiblat, dan syarat sahnya sholat itu azan. Jangan coba-coba ibu tertidur habis duha, jam 11 terbangun ibu kayak orang bingung, lalu ibu sholat. Pas selesai sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wih masih azan rupanya. Ulang sholatnya. Nggak bisa nggak diulang, karena syarat sahnya sholat adalah azan. Sama dengan kiblat tadi, udah selesai sholat, tahu kiblatnya salah, dilihat dulu. Kalau ibu nggak berusaha, ibu ulang. Kalau ibu udah berusaha, ibu tak usah ngulang. Tapi kalau kiblatnya taunya di tengah sholat, baru ibu tahu kiblat ibu salah, ibu tinggal putar aja, nggak perlu ibu ulang. Paham sampai sini? Lanjut. Boleh hukumnya di dalam sholat membunuh binatang berbisa. Dalam dalil dikatakan bunuhlah yang hitam. Hitam itu maksudnya kalajengking, binatang berbisa. Ibu tokok, pop. Jangan ngomong. Jangan ngomong, pop, matilah kau lingking. Jangan. Kalau ibu ngomong tak jadi, ibu batal sholatnya. Ibu matikan aja dalam diam. Pop, matikan. Nih memang ada semacam dalil karena Rasulullah hidup pada masa dulu banyak binatang seperti itu. Matikan, pop, udah, ibu langsung sholat. Jangan ibu ngomong. Jangan datang-datang juga kau lagi, ganggu-ganggu aku aja kau. Carilah makan di luar sana, ngomel lah ibu. Jangan ngomong sama anak tadi jangan ngomong. Ya, diamkan, diamlah nak. Jangan, batal dia. Pokoknya jangan ngomong karena sholat harus berbahasa Arab. Jangankan, sekarang saya tanya, keluar rambut ibu masukkan dalam sholat, jatuh kain sarung ibu melorot, itu gimana? Pernah keluar rambut dalam sholat? Apa hukumnya? Ya, bulan depan aja lah ya. Jadi gini, sebelum saya jelaskan hukum, saya sampaikan, saya ingatkan dulu. Sholat itu pastikan mukenanya benar-benar tertutup. Warnanya benar-benar tidak transparan. Dan usahakan tidak menerawang. Sekarang sebelum saya jawab nih, ada mukena traveling yang kalau dipegang segadang tinju macam tikus kecil. Ingat, itu mukena traveling. Artinya apa? Mukena untuk jalan-jalan. Maksudnya apa?
saya jalan-jalan keluar, jalan-jalan kemana, saya bawalah mukena kecil itu. Pakaian saya sudah sempurna, maka saya sholat dengan melapisi daripada mukena traveling itu, walaupun dia transparan gak apa-apa, karena di dalamnya sempurna. Paham? Yang masalah itu adalah habis ngambil wudhu di rumah, pakai baju ketebe, daster bolong, pakai mukena traveling, gak cocok itu. Nampaklah telinga ibu, keluarlah rambut ibu. Kok kayak gitu kali nengoknya? Saya ceramah nih ya. Ya kan? Jangan marahin saya. Keluar rambut ibu, pas ibu sholat, Allah terbang bukan hanya jungkil balik. Ngaku aja lah. Itu traveling. Pakaian sempurna dulu di dalam, baru pakai traveling itu. Jangan ibu di dalamnya ibu pakai baju nggak sempurna, ibu pakai mukena traveling itu. Namanya traveling untuk traveling, udah sempurna kita, minimal ya kita walaupun nggak sempurna ya kita berjilbab gitu ya, paham ya. Tapi kalau untuk mukena di rumah, saya minta tolong benarkan sholat kita udah capek tunggang tunggi. Tapi kalau mukenanya tak betul, nanti sholat kita nampak aurat. Itu paling penting dulu ya. Pakai anak kerudung kalau bisa, supaya rambutnya nggak keluar kan gitu kan. Banyak kali yang nanya, ustazah boleh nggak sholat tak pakai celana dalam? Dan urusan dengan celana dalam, yang penting ibu tutup aurat. Ibu pakai pun celana dalam, ini ibu nampak-nampakkan pakai traveling, pakai pun ibu celana dalam, tidak bisa. Ini bukan soal celana dalamnya bu, tapi soal nutup aurat nggak mukenanya. Kalau nutup aurat aman saja sebenarnya, paham ya? Nah cuman sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian yang bagus menghadap Allah, kan gitu kan? Nah, jadi betul-betul ibu mesti tutup. Nah udah ditutup ustazah, udah ditutup betul-betul ustazah, udah mantap-mantap saya ini, mukena saya ini udah nggak bisa dilihat oleh siapapun, kayak gitu kan? Udah tertutup. Rupanya keluar juga rambutnya sedikit, boleh ibu masukkan, tidak ada masalah. Nah, cuma ada perbedaan pendapat jika kain sarung yang melorot. Kain sarung melorot, kalau di dalamnya itu ibu tak pakai apa-apa, bukan, ini kan belajar ya kan? Kan sering kejadian kan? Nah, tak pakai apa-apa nampaklah betis ibu. Ada pendapat yang mengatakan mutlak batal. Ada pendapat yang mengatakan mengacu pada hadis tadi, membunuh binatang aja boleh, apalagi cuman tak sengaja menarik. Tapi intinya adalah hati-hati. Pakailah yang baik lah menghadap Allah ya kan. Nah ini bukan soal celana dalamnya, bukan soal apa-apanya, soal adalah bagaimana kita macam menutupnya dengan sempurna. Oke? Nah itu yang dibolehkan di dalam ibadah. Sekarang terakhir, apa saja yang membatalkannya? Satu, ketawa. Pernah sholat ketawa? Nengok cucu ketawa, nengok cucu jungkil balik ketawa, ditahan-tahan, batal, nggak bisa. Batal, ya batal dia, ketawa batal. Oke. Batal. Kemudian yang kedua, batal adalah apa saja yang membatalkan wudhu. Apa aja yang membatalkan wudhu maka membatalkan sholat. Apa yang membatalkan wudhu? Terpipis. Tadi batuk kan boleh dalam sholat, tapi kalau batuknya mengeluarkan pipis, batal dia karena pipisnya, bukan karena batuknya. Kan? Itu membatalkan wudhu kan? Batuk ibu terpipis tentu dia batal. Ambil wudhu lagi dan membatalkan wudhu juga, iya kan? Nah itu membatalkan. Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibu mesti batalkan sholatnya dengan sengaja. Seandainya ibu lagi sholat terdengar suara azan, maksudnya tadi ibu sholat belum masuk waktu azan, ibu memulainya saat belum azan, batalkan. Ya. Nah itulah hal-hal yang membatalkan ibadah. Pada akhirnya masih banyak yang dibolehkan, banyak yang dimakruhkan. Garuk-garuk dua pendapat. Kalau garuk-garuknya itu dengan gerakan yang sembarangan dan kemudian sering, batal. Tapi kalau satu aliran, satu arah garuknya dan usahakan cuma 3 kali, lebih dari 3 kali sebagian mengatakan makruh. Jadi kalau gatal
satu arah dan ditekan. Jangan pakai gerakan yang sangat berlebihan, kecuali diganggu anak, kecuali tadi dalam kondisi terkejut, kecuali dalam kondisi ada binatang berbisa, dan seterusnya. Sekarang saya tanya, ibu lagi sholat, tahu-tahu di sholat berjemaah, lalu waktu ibu lagi sholat, ada orang ngambil dompet ibu. Batalkan enggak? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Diambilnya dompet kita, gimana? Lillahi ta'ala, ya Allah, ya Allah, enggak apa. Maka jawabannya hifzul mal. What is that? What is that hifzul mal? Menjaga harta hukumnya wajib. Batalkan, kejar, tiuah dia. Kejar dia. Karena agama Islam ini agama yang sangat menghargai konsep ikhtiar, konsep usaha. Saya pernah ngisi orang Islam di satu perusahaan, tapi karena perusahaan itu ada non muslim, saya tak sebut agamanya, ada non muslim dengan muslim. Yang muslimnya saya yang memberikan ceramah, yang non muslimnya itu lain lagi, ada macam ustadznya. Kami ngisi acara, sering kami ketemu di lift. Jadi saya ustazahnya, dia adalah guru agama di agama mereka. Sering kami ketemu di lift, ngobrol. Pas udah nyampe lift, saya pergi ke orang Islam, dia pergi ke orang non muslim, gitu ya. Terjadi di satu perusahaan itu, rupanya gempa. Kami berada di lantai 3 atau lantai 4. Saya ceramah, ini kejadian asli. Wah, lagi semangat ceramah, gempa. Kabur, kata saya, macam anak ayam turun semua ke bawah. Gitu ya. Macam asli. Wah, langsunglah di bawah berkumpul semua. Saya bilang, mana bapak tadi itu ya? Yang teman saya yang agama sebelah itu mana ya? Ternyata mereka masih di atas saja. Mereka masih di atas menyebutkan firman-firman dari agama Tuhan mereka. Pas turun, saya diskusi lah. Dia turun, makan gitu ya. Kok nggak turun tadi Pak? Karena dalam agama dia berserah diri sepenuhnya. Dalam agama kita, iza azamta tawakkal 'ala Allah. Usaha dulu baru tawakal. Nggak bisa gempa bumi, hantam aja lah kami ya Allah, kami mati dalam keadaan, nggak bisa. Beda sedikit. Bukan maksud saya mengapain agama lain, tapi beginilah agama Islam. Lagi sholat, kalau ibu diambil duit, kejar. Kenapa kau kejar aku? Ustazannya lah yang suruh. Udah selesai urusan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'irin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina ya ahkamul hakimin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum
وقهم هرة من هبار النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.